Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan, kru kapten timnas pemenangan Amin, Dr. Dihayatul Wafirah. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Zainul Munasikin. Yang saya banggakan koordinator nasional, apa istilahnya Kornas, Balat Amin. Seluruh jubir-jubir desa yang hadir di Cibubur ini maupun yang ikut melalui virtual, yang saya cintai, saya banggakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sungguh saya berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia, rahmat dan rahimnya. Kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama merapatkan barisan dan langkah guna menyongsong perubahan dan mewujudkan Indonesia adil merata untuk semua. Suara saya agak serak, mohon maaf. Mungkin minggu ini suara ini agak berkurang seraknya karena kampanyenya akan dibantu jubir-jubir desa di sini. Sungguh saya berbangga. Terima kasih sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang merelakan waktu, pikiran, meninggalkan kegiatan pribadi, merelakan seluruh energi, pikiran dan tenaga kita untuk bersatu padu dalam barisan Balat Amin ini. Apresiasi, rasa hormat dan terima kasih tentu menjadi bagian dari saya sama Mas Anies untuk merapatkan terus kekuatan ini menyongsong perubahan dan perbaikan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Tadi panitia mengajak menyanyikan Darah Juang. Ini lagu pengapesan saya ya. Kalau sudah dengerin lagu itu apalagi nyanyi bersama-sama, sudah nggak kuat rasanya kita untuk diam dan membiarkan ketidakadilan terjadi di tanah air. Lagu ini zaman saya mahasiswa dulu, tapi sampai hari ini menurut saya sangat menjiwai dan selalu meneteskan air mata mengingat tidak signifikan perubahan yang sudah kita perjuangkan akhir-akhir ini. Indonesia ini dengan seluruh kekayaan alam yang dimiliki, jumlah penduduk yang merupakan kekuatan pasar yang besar, kekuatan ekonomi yang potensinya raksasa. Di sisi yang lain, kekayaan laut kita, kekayaan dan kesuburan tanah kita sudah ditakdirkan begitu luar biasa, diberi rahmat dan rahim Allah dengan bumi yang begitu dahsyat ini. Akan tetapi sekali lagi, potensi besar yang mestinya ibarat mobil, kalau kita bisa serius nyetir mobil ini dengan baik, kecepatan hari ini belum maksimum, dan kalau benar cara nyetir dan memimpinnya, maka republik ini bisa kecepatannya lebih tinggi lagi. Ini serius
Dan inilah yang selalu membakar semangat kita semua. Kita yang terbakar ini mencoba mengabdikan diri kita untuk menjadi bagian dari mempercepat laju pembangunan, mempercepat laju mobil bangsa ini agar tercapai kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan. Amin. Bensinnya penuh, cc mobilnya di atas 10.000, kekuatannya besar, tapi dijalankan dengan penuh kelambanan dan tidak jelas arahnya. Reformasi dan demokrasi telah mencoba melakukan servis tune-up, pembenahan seluruh perangkat perjalanan mobil kebangsaan kita ini. Banyak sisi-sisi kemajuan, banyak sisi-sisi keberhasilan yang harus terus kita pertahankan dan kita perkuat lagi. Meskipun mestinya kalau benar nyetirnya, kalau serius membawa mobil ini, mestinya tidak lama lagi Indonesia akan sampai pada kemajuan dan kemakmuran. Contohnya, kita punya sumber daya alam yang tidak imbang besarnya dengan pemasukannya untuk negeri ini, yang tidak imbang potensinya dengan nilai tambah yang bisa dinikmati anak-anak negeri ini, kesuburan tanah, letak geografis, kekayaan sumber daya alam dan seterusnya. Tetapi yang kita saksikan hari ini, kemunduran demi kemunduran, kehancuran lingkungan terus terjadi. Panasnya bumi hari ini sudah seperti bocoran neraka. Padahal kita waktu kecil ingat gak? Tanah Indonesia itu bocoran surga. Saking indahnya, saking suburnya, saking begitu kuatnya potensi yang terkandung di dalamnya. Banyak negara-negara lain tertarik datang dan bahkan menjajah waktu itu karena melihat Indonesia bocoran surga. Hari ini yang kita rasakan, panas bumi, krisis iklim, ketidakjelasan musim, suasana Jakarta yang sudah tidak sehat, mulai dari suhu maupun udaranya, membawa ancaman tersendiri bagi masa depan anak cucu kita. Itulah yang disebut sebagai kondisi-kondisi kritis yang butuh penanganan, dan rumusan penanganannya sudah jelas, tidak usah sulit-sulit. Kembali ke konstitusi, kembali kepada nilai-nilai dasar pendirian bangsa ini, kembali kepada amanat reformasi dan demokrasi. Kalau itu dijalankan dengan konsisten, tidak ada yang namanya pembajakan demokrasi, tidak ada yang namanya pembajakan reformasi, tidak ada namanya inkonsistensi dari konstitusi. Insya Allah kita akan cepat sampai pada tujuan kemakmuran. Maka melihat keadaan ini, kita bersepakat dan bersama-sama merapatkan barisan. Kita wujudkan perubahan. Satu-satunya cara, kita rubah cara berpikir kita rubah cara membangun kita rubah cara kita melakukan pengelolaan sumber daya kekayaan alam ini. Saya bahagia bersyukur irama perubahan ini berdenyut, berdetak, bahkan bergema di seluruh Indonesia dengan amat sangat baik. Amin. Saya keliling ke Sumatera, insya Allah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya menyambut gembira. Sayangnya jumlah penduduknya tidak sebesar Jawa. Jawa insya Allah dengan kentongan yang merantai terus seluruh Indonesia akan segera setuju semua dengan perubahan. Kentong perubahan yang kita
bunyikan tadi